Cantik. Apa yang kau inginkan? Kepribadian yang cukup pedas. Gadis kecil mau main. Sialan jalang ini cukup tangguh. Saudara-saudara tangkap dia. Aku harus melakukan semuanya sendiri. Saudara Jun seorang Srema. Gadis kecil. Kepribadian yang cukup pedas. Kak Jun. Enya. Kau pikir kau siapa? Aku pergi dulu. Bajingan, semoga kau busuk di neraka. Berhenti. Jiulang hebat. Kau kembali. Itu. Siapa kau? Tidak mungkin. Kau bahkan melupakanku. Ini aku Tiny. Maafkan aku. Sejujurnya aku tidak mengingatmu. Jiulong, kau hilang ingatan. Aku diracuni di luar negeri sebelumnya. Meskipun nyawaku terselamatkan, aku menderita amnesia selektif. Saudara-saudara, selesaikan anak ini untukku. Katakan padaku waktu sekarang. Baiklah, hati-hati. Berapa detik? 30 detik. Setelah keracunan, kemampuanku memburuk. Hanya sedikit marah. Bajingan mati. Satu tendangan lagi dan itu akan hancur. Katakan siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Itu Qian Yuxuan Ce Eugup Xiaokun. Binatang itu. Ternyata dia pelakunya selama ini. Xiao Kun Grow. Aku akan membuatmu membayar ini dengan darah. Terima kasih, Jiulong. Oh iya. Kenapa kau tiba-tiba kembali? Ayahku dia. Apa yang terjadi pada ayahmu? Katakan padaku. Ayahku dibunuh. Aku kembali untuk balas dendam. Siapa yang melakukannya? Saat ini, tidak ada bukti konkret. Tapi aku curiga itu seseorang dari Xiao Kun Grow. Mereka selalu menginginkan saham yang dipegang ayahku dan teknologi penelitian pil Tianxuan. Binatang-binatang ini, mereka juga menginginkan saham grup kami dan teknologi penelitian pil Longting. Jiulong, maukah kau datang ke Wandong Internasional dan membantuku? Kita akan berurusan dengan bajingan-bajingan itu bersama-sama, membalas dendam paman. Cantik. Apakah kita benar-benar saling kenal sebelumnya? Lebih dari sekadar kenal, kau tunanganku. Beberapa tahun yang lalu, kau bilang kau akan pergi ke luar negeri untuk membuat nama untuk dirimu sendiri dan membuat ayahmu bangga. Siapa sangka kau akan pergi selama bertahun-tahun? Jika kau tidak percaya padaku, aku akan menunjukkan foto-foto lama kita. Nyonya Shen, Qian Yuxuan saat ini sedang mengadakan rapat pemegang saham di ruang konferensi kami. Waktu yang tepat. Aku akan menjatuhkannya hari ini. Kalian blokir pintunya. Jiulang, ayo pergi. Baik, Nyonya Shen. Bajingan. Jangan begitu tidak tahu berterima kasih. Jika kau tidak bekerja sama, pikirkan keluargamu. Berapa lama lagi mereka bisa hidup? Jangan takut semuanya. Kau pikir kau siapa? Apa tidak ada hukum di dunia ini? Kami hanya mendengarkan Ketua Shen. Benarkan semuanya? Benar. Qian Yuxuan. Kau pikir kau siapa? Ini
Wilayah Wandong Internasional. Keluar. Ajari kedua orang ini bagaimana bersikap. Baik Tuan Muda Qian, apa maumu? Siapa sih yang punya masalah dengan itu sekarang? Kau. Kalau begitu tanda tangani sialan. Jaga sikapmu. Kami Xiaokun Group akan menggandakan harganya untuk mengakuisisi saham Anda. Mereka yang tidak taat, aku jamin keluargamu akan mati di depan matamu sendiri. Beri mereka kontraknya. Dokumen perjanjian. Xiao Julang Shanta ini. Bukankah sudah? Apa kau mengenalku? Siapa kau? Tidak mungkin. Baru beberapa tahun. Dan kau sudah melupakanku? Apa kau hilang ingatan? Jiulong, dia adalah tuan muda tertua dari grup Xiaokun, Qian Yuxuan. Jadi kau binatang. Pergi ke neraka. Jiulong ini negara S, bukan negara M. Kita tidak bisa menggunakan kekerasan. Percayalah padaku. Selama kita menemukan bukti kuat, bajingan-bajingan ini akan dibawa ke pengadilan. Benar. Ini negara S. Jadi kita harus menghormati hukum negara S. Paham, Barbar? The film was translated and Qian Yuxuan, narrated kan? by M Media. Pergi dari sini jika kau tidak ingin mati. Xiao Julong. Kukira kau mati di negara M. Kita selesaikan urusan kita lain hari. Tiny. Kemarin kau punya banyak saudara bersamamu. Kenapa? Hanya sampah-sampah itu ingin menyentuhku? Chen Yuxuan, kau pikir kau siapa? Berani duduk di tempat dudukku. Saudara-saudara. Apa kau suka wajah ini tubuh ini? Aku yang melakukannya. Senta ini. Jika kau tinggal bersamaku selama 1,5 tahun, aku akan investasi 30 miliar. Di perusahaanmu bagaimana? Apa kau masih tidur? Jalan. Kau berani memukulku? Kau dan binatang-binatangmu yang lain, serang aku bersama-sama. Jangan buang waktuku. Cepat. Apa kau sudah menyerah? Apa kau akan minta maaf? Apa kau akan minta maaf? Maaf ibumu sialan. Kau punya nyali untuk membunuhku? Ayo. Baiklah. Semoga selamat sampai di neraka. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kak, aku salah. Kak, maafkan aku. Aku minta maaf. Keluar. Baiklah. Pergi. Xiao Julong. Ayahku punya banyak ahli di sekitarnya. Kau mati. Dan kau Shanta ini. Cepat atau lambat aku akan membuatmu berlutut di depanku, sebagai anjingku. Pergi. Xiao Julong ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Seandainya dia bisa bekerja untuk perusahaanku, itu akan luar biasa. Sayang sekali. Qian Xiaokun, izinkan aku bertanya, apakah ayahku dibunuh oleh Neng? Bicaralah. Bocah, kau tidak punya bukti. Jangan bicara omong kosong. Tentu saja, jika kau tidak punya bukti, kau masih bisa membunuhku. Namun, ketika saatnya tiba kau juga akan mati bersamaku. Ini bukan negara M. Membunuh seseorang di negara S adalah kejahatan besar. Bunuh aku kalau begitu. Lagi pula aku sudah tua. Jika aku bisa menjatuhkanmu bersamaku, itu sepadan. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu.
Berhenti. Jiulong, kenapa kau lupa lagi? Apa yang kau katakan? Bertukar nyawa dengan sampah ini. Tak sepadan. Kita harus percaya pada hukum. Bukti. Ayo pergi. Jiulong, bukankah kau berjanji padaku? Kenapa kau begitu impulsif hari ini? Aku mengerti semua itu, tetapi ketika aku memikirkan bagaimana ayahku meninggal dengan begitu tidak adil, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Apakah kau mengerti? Kau harus tenang. Pembunuhan itu melanggar hukum. Jika kau membunuh seseorang begitu saja, apa bedanya kau dengan ayah dan anak Qian? Selama kita menemukan bukti, aku percaya hukum akan membawa binatang-binatang ini ke pengadilan. Dulu di negara N, siapapun yang memiliki tinju terkuat membuat hukum. Tapi sekarang di negara S, Jiulong dengan ayah dan anak Qian, rubah-rubah tua itu, kita harus tetap tenang. Bahkan jika kita memaksa mereka untuk mengaku, itu percuma. Begitu kita di pengadilan, mereka dapat menarik pengakuan mereka kapan saja. Lalu, mereka akan berbalik dan menuduh kita memaksa mereka. Apakah kamu mengerti? Mudah bagimu untuk mengatakannya, karena yang meninggal bukan ayahmu, itu ayahku. Lalu apa saranmu? Bagaimana jika kedua binatang itu hidup atau mati? Aku tidak akan mengakuinya. Ayahku mati sia-sia. Komandan Naga, kurasa apa yang dikatakan Tiny masuk akal. Diam. Komandan Naga, selama itu perintahmu, aku akan melakukan apapun. Aku tak akan mengeluh. Jika kau memberi perintah, aku akan membunuh ayah dan anak Qian sekarang juga. Ayah dan anak Qian. Xiao Jiulong, aku tidak menyangka kau melihatku seperti ini. Kita belum menikah. Tapi aku selalu memperlakukan pamanmu seperti keluarga. Baiklah, anggap saja aku ikut campur. Komandan Naga, Tiny melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tiny, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Jiulong, percayalah padaku. Aku akan bersamamu untuk menemukan bukti melawan ayah dan anak Qian dan membawa mereka ke pengadilan. Direktur Shen, saya Li telah lama mendengar tentang kecantikan dan bakat Anda. Saya sangat tersanjung Anda makan malam dengan saya hari ini. Sungguh suatu berkat. Anda terlalu baik, Tuan Li. Direktur Shen ini adalah baijiu paling terkenal di provinsi timur kami. Saya membawanya ke sini khusus untuk Anda hari ini. Anggur ini tidak bisa Anda beli di Yuechang sama sekali. Terima kasih, Direktur Li. Direktur Li, kau hanya peduli pada adikku. Kau tidak menuangkan anggur untukku. Maaf kesalahan saya. Nona Shen, cobalah juga. Terima kasih. Direktur Shen, ini adalah obat baru yang dirilis perusahaan kami tahun ini. Produk baru dari perusahaan kami. Ini sangat efektif. Jadikan lebih besar dan lebih kuat. Ciptakan kejayaan yang lebih besar. Baiklah, Direktur Li. Kalau begitu, bisakah Anda memberikan saya rencana bisnis? Saya harap kita bisa bekerja sama dengan sukses. Direktur Shen, Anda benar-benar wanita pengusaha paling tegah. Di Weichen, ayo dua wanita cantik, mari kita minum. Ayo, bersulang. Salut untuk kerja sama kita yang sukses. Ayo minum lagi. Direktur Li, saya tidak bisa minum lagi. Saya tidak bisa minum sebanyak kakak saya. Bagaimana kalau saya biarkan kakak saya menemani Anda? Jangan jadi perusak suasana, Direktur Shen. Ayo minum lagi. Dasar binatang, aku akan membunuhmu. Kau berani membunuhku? Ayo. Jika kau tidak membunuhku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Baiklah, kita akan mati bersama. Mati. Saudara, jangan terjebak. Jebakan binatang ini. Dia sengaja memprovokasimu. Ya, Komandan Naga. Mati bersama binatang ini. Tidak sepadan. Biarkan aku yang melakukannya. Aku tak peduli jika aku mati. Qian, jika kau tidak ingin mati, katakan padaku. Apakah kau dan ayahmu membunuh ayahku? Apa kau punya bukti? Jangan asal bicara. Tanpa bukti. Komandan Naga, akan kucuik-cuik binatang ini. Pengecut. Butuh seorang wanita untuk membunuh seseorang? Mati. Berhenti. Jiang Qing. Aku selalu menganggapmu sebagai keluargaku. Hidupmu sama pentingnya dengan hidupku. Jangan lakukan hal bodoh. Pengecut.
Kian. Jangan terlalu sombong. Binatang sepertimu, cepat atau lambat akan berurusan dengan hukum. Cepat atau lambat, aku akan menemukan bukti kau membunuh ayahku. Tunggu saja. Putri, apa yang kau lakukan di sini? Lain kali beritahu aku sebelumnya. Jadi aku bisa membuatkanmu sup bergizi. Ya Kak, Ibu hanya bilang bahwa setelah kau pindah, kau jarang pulang. Dan dia ingin aku mengundangmu makan malam lebih sering untuk reuni keluarga. Apa kau berencana meracuni supnya atau memberinya obat? Aku tidak percaya. Aku mempercayai kalian berdua. Bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Bajingan. Ruohan adalah putriku. Bukan tempatmu untuk menggurui dia. Xiantaini, Qian Xiao pria yang begitu baik. Mengapa kau tidak bertanya-tanya? Berapa banyak wanita di Yuecheng yang tidak ingin menikah dengannya? Dasar binatang. Kenapa kau tidak menikah dengannya saja? Kau berani memukulku? Aku ibumu. Lelucon. Seolah-olah kau pantas. Xian Xuexian, biar ku katakan ini padamu. Lebih baik kau kendalikan putrimu mulai sekarang. Atau jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Xiantaini, jangan keterlaluan. Berkali-kali. Kau sungguh beruntun, karena aku masih mempertimbangkan MO. Sepertinya kau gatal ingin dipukuli lagi. Dawei, Baiklah, tanganku juga gatal. Wang Dawei. Wang Dawei. Tunggu saja kau. Xiao Jiulong, jangan berani bertindak gegabah. Menindas kami ibu dan anak. Pria macam apa kau? kau benar. Aku tidak memukul wanita. Jiang Qing. Ya, Komandan Long. The film was translated and narrated by M Media. Benda tak berguna, tidak berguna. Buang-buang makanan, bahkan tidak bisa menangani wanita yang dibius. Apa gunanya kamu? Untuk apa kau berguna? Berhenti memukulnya. Apapun yang terjadi, Yuan, tetaplah putramu sendiri. Jika ada yang harus disalahkan, itu Xiao Jiulong. Ya ayah. Kalau bukan, karena Long sialan itu, Wandong International sudah menjadi milik kita. Diam. Hei sayang. Aku punya rencana. Lihat-lihat. Kau bahkan tidak sebaik wanita. Sayang, katakan padaku. Wandong International punya wakil presiden senior bernama Wang Weiting. Dia pemegang saham terbesar kedua grup. Kita hanya perlu memenangkan Wang Weiting secara rahasia dan beberapa pemegang saham kecil. Sahamnya akan melampaui Xiantaini. Lalu itu, apa yang disukai Wang Weiting? Kita hanya perlu memenuhi suaranya. Kau berpikir terlalu sederhana. Mereka teman sekelas kuliah. Dia naksir Xiantaini selama bertahun-tahun. Wang Weiting dan Xiantaini bergabung dengan Wandong International sejak lama dan menginvestasikan banyak uang. Dia benar-benar setia padanya. Lalu bukankah itu tidak mungkin? Setiap orang punya kelemahan. Jantan. Hanya itu saja. Tidak lebih dari. Uang, kekuasaan, seks akan selalu ada jalan. Uang dan kekuasaan. Mudah dibicarakan. Tapi seks ini. Kenapa kau melihatku? Aku bukan gay. Idiot. Aku bicara padamu, nak. Kau punya banyak wanita. Pasti ada satu yang cocok dengan Wang Weiting, kan? Itu membuatku takut. Kupikir kau ingin aku menjadi pelacur. Gila. Dengan penampilanmu, menjadi pelacur mungkin tidak cukup. 2 hari kemudian, Hei Tuan Wan, silakan masuk. Cepat-cepat silakan duduk. Saya benar-benar terhormat bahwa Anda bisa datang. Tuan Qian, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Terus terang.
Tuan Wan, aku sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan Anda. Aku tidak tahu. Apakah Anda bisa memberiku kesempatan? Bekerja sama? Tuan Qian, Anda tidak bercanda kan? Saya datang ke sini hari ini untuk memperingatkanmu. Jika kau berani melakukan sesuatu yang tidak pantas pada Tiny lagi, aku akan mengebirimu. Pasti ada kesalahpahaman. Kau dengar ini dari siapa? Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman, Qian Yuxuan. Apa kau pikir aku akan percaya Tiny? Atau kau? Aku memperingatkanmu. Jaga tingkah lakumu. Tuan Wang, Tuan Wan. Tuan Wangku sayang. Semuanya bisa dinegosiasikan. Tidakkah kau ingin menjadi pemilik Wandok International? The film was Apa kau puas translated menjadi orang and kedua selamanya? narrated by M Media. Kenapa kau terdengar seperti kau memuntahkan omong kosong? Menjijikan. Tuan Wan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Dengarkan penjelasanku. Tidak perlu bicara apa-apa, Qian Yuxuan. Saya mengerti maksud Anda. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengkhianati Tiny. Lupakan ide itu. Begitukah? Tuan Wan, ini adik perempuan Shen Tiny, Shen Rohan. Jadi, kalian seharusnya sudah pernah bertemu kan? Bukan orang asing, Qian Yuxuan. Apa maksudnya ini? Presiden Wang yang terhormat. Kita semua laki-laki, jadi berhentilah berpura-pura. Aku tahu kau menyukai Shen Tiny selama bertahun-tahun. Bagaimana kau tahu? Kau telah menyelidiki aku? Tuan Wang, jangan terlalu keras. Tuan Qian hanya ingin bekerja sama dengan Anda dengan lebih baik. Mungkinkah kau pikir aku tidak cukup cantik? Tidak cukup seksi? Atau apakah itu? Tuan Wan, selama kau setuju untuk bekerja sama denganku, aku jamin kau akan mendapatkan Shen Tiny. Dan, sekarang duduk di pangkuanmu, adik perempuan Shen Tiny. Jadi, ada hal sebaik itu? Bisakah Tuan Qian membuat keputusan? Apakah Anda yakin Anda bersedia? Sangat bersedia. Untuk disukai oleh Tuan Wang adalah kehormatan saya, kehormatan Shen Ruhan. Tuan Wang bagaimana? Rohan cukup cantik kan? Saudari Shen adalah saudara perempuan tercantik di Yuechen. Bagaimana kalau keduanya untukmu? Cukup menegangkan, cukup mendebarkan kan? Cukup mendebarkan dan menegangkan. Tentu saja mendebarkan. Dan menegangkan. Qian Yuxuan. Tidakkah kau berpikir, semua pria sepertimu binatang buas yang diperintah oleh tubuh bagian bawah mereka? Dan kau saudara perempuan Tiny. Menjijikan. Wang Weiting, jangan keterlaluan. Jadi bagaimana jika aku memaksanya? Wang Weiting. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Baiklah. Menunggumu. Jiulong, 3 hari kemudian, Apa yang kau inginkan? Jangan takut. Ikut saja kami dengan tenang. Selamatkan dirimu dari rasa sakit. Kau pikir aku akan pergi hanya karena kau mengatakannya? Kau pikir kau siapa? Apakah itu Qian Yuxuan? Apakah bajingan itu yang mengirim kalian? Terlalu banyak tahu bisa membuatmu cepat terbunuh. Tangkap dia. Apa yang kau tunggu? Bawa dia ke dalam mobil. Tunggu apa lagi? Aku akan melakukannya sendiri. Ya saudara Dapan. Pergi sana. Bagaimana Tuan Muda Qian mendukung? Kalian semua idiot tidak berguna dalam segala hal. Tidak berguna. Bos kamilah orang yang kau rekrut sendiri ke grup Xiaokun. Ku bilang tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Dasar bocah, kenapa kau harus mengungkit itu? Bawa dia ke mobil sekarang.
Bos aku tak bisa sendiri. Sialan, tak bisa sendiri. Kalau begitu suruh 2 orang, apa kau babi? Kau menertawakan apa sih? Cepat bantu. Geser, lepaskan aku. Lepaskan. The Bajingan film ternyata was kau. translated and narrated by M. Berani Media. lawan aku 1 lawan 1? 1 lawan 1? Di Zama, apa kita masih melakukan 1 lawan 1? Idiot. Selama kau setuju untuk menandatangani ini, perjanjian pengalihan saham, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Berani lawan aku 1 lawan 1? Kalau kau bisa kalahkan aku akan tanda tangan. Berani? Lanjutkan. Nak, lebih baik kau tunjukkan rasa hormat pada ketua kami. Aku akan melakukannya. Wang Weiting. Cukup tangguh. Sepertinya aku harus memberimu sesuatu yang lebih menarik. Lanjutkan. Baik tuan muda. Tahan dia. Lepaskan aku. Bagaimana dengan itu, Tuan Muda Wang? Cukup menarik untukmu? Bajingan. Kalau kau tak bunuh aku hari ini, aku yang akan membunuhmu. 2 handuk. Ya. Berhenti. Aku memberimu 1 kesempatan terakhir. Apakah kau akan menandatangani? Tanda tangani bokongmu. Dapeng. Beri dia 3. Tuan Qian. 3 akan membunuh seseorang. Hentikan omong kosong, lakukan saja. Ya. Tuan Qian, seseorang mati. Kau harus bersaksi untukku. Aku tidak ingin membunuhnya. Apa yang kau panikan? Yishuan, saya punya informasi detail tentang pemegang saham grup. Tahu alamat Wang Weiting. Sekarang kau cepat cari seseorang. Kirim mayatnya kembali ke rumah Wang Weiting. Apa yang ingin kau lakukan? Kubur saja, bukankah itu cukup? Jangan khawatir tentang itu. Aku juga tahu Wang Weiting dan Sentai ini perselingkuhan kecil. Jangan khawatir, aku bisa menanganinya. Apakah kalian semua tuli? Tiny, apakah Wang Weiting memaafkanmu? Tidak, dia tidak ada di kantor. Benar, dia tidak ada di sini pagi ini. Ponselnya juga mati. Ini sudah jam 14.15 menit. Dia menyuruhku menemuinya untuk perjalanan bisnis pukul 14. Wang Weiting tidak akan pernah melakukan hal yang sembrono. Tiny, aku punya firasat buruk. Sesuatu mungkin telah terjadi pada Wang Weiting. Tidak mungkin. Jiulang, ikut aku. Wang Weiting, apa kau di rumah? Buka pintunya. Mungkinkah Wang Weiting pergi ke tempat lain? Sejauh yang aku tahu, kami telah mencari semua tempat yang dia sukai, kecuali rumahnya. Aku benar-benar tidak bisa berpikir, di mana lagi dia bisa berada. Biarkan aku mencoba. Kau tahu bagaimana melakukan ini? Aku mempelajarinya saat aku di Amerika. Semua itu sia-sia. Apa yang kita lakukan? Pintunya terkunci dari dalam. Minggir, biarkan aku mencoba. Wang Weiting. Wang Weiting. The film was translated Bagaimana ini and bisa terjadi? narrated by M. Media. Tiny. Saat kau melihat surat ini, artinya aku sudah pergi. Maafkan aku. Sebenarnya aku sudah naksir padamu sejak kuliah. Sayangnya, Anda memilih Xiao Julong. Setiap kali aku melihatmu dan Julong bersama, aku benar-benar sakit hati. Aku pergi sekarang. Kuharap di dunia lain tanpa Xiao Julong, aku bisa bertemu denganmu lagi. Selamanya milikmu, Wang Weiting.
Kan aku tidak tahu Wang Weiting merasakan hal ini tentangmu. Jangan konyol. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku telah mengabaikan perasaan Wang Weiting. Aku selalu menganggapnya sebagai mitra bisnis dan teman baik. Ini semua salahku, Weiting. Ini semua salahku, ini semua salahku. Tiny, jangan salahkan dirimu sendiri. Dengarkan aku. Kita pertama-tama perlu menentukan apakah Weiting jika dia bunuh diri, benar? Jangan hibur aku. Pintu dan jendela terkunci dari dalam. Ini kamar terkunci. Kalau bukan bunuh diri, lalu apa? Dan tulisan tangan ini milik Weiting. Aku sangat familiar dengan tulisan tangannya. Tiny, lihat. Weiting pasti tidak bunuh diri. Kenapa kau bilang begitu? Jiulong, apa yang kau lakukan? Jadi jika seperti itu, menurutmu di mana lukanya akan lebih dalam, kiri atau kanan? Seharusnya begitu. Lebih dalam di kanan, lebih dangkal di kiri. Tiny, lihat. Luka Weiting adalah lebih dangkal di kanan dan lebih dalam di kiri. Maksudmu? Pergelangan tangan Weiting dipotong oleh si pembunuh. Benar. Hati-hati jangan sampai meninggalkan sidik jari. Mengerti? Ya, Surat wasiat ini jelas tulisan tangan Weiting. Pintu dan jendelanya terkunci. Bagaimana si pembunuh? Kabur? Tiny, jangan khawatir. Pasti ada lebih banyak petunjuk. Mari kita lihat-lihat. Tiny, kemarilah. Lihat. Di buku catatan ini, beberapa karakter telah dijiplak. Kurasa, jika disusun ulang, seharusnya isi catatan bunuh diri. Maksudmu? Pembunuhnya menggunakan buku harian ini untuk memalsukan tulisan tangan Weiting. Tepat, lihat. Di sini, beberapa karakter normal, dan beberapa telah dijiplak. Paham. Pembunuhnya benar-benar bersusah payah. Tapi pertanyaannya tetap, bagaimana si pembunuh kabur? Jangan khawatir. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kita pasti mengabaikan sesuatu. Mari kita lihat lagi dengan hati-hati. Ya, apa kau mencoba meninggalkan sidik jarimu dan membuat kita semua terbunuh? Hati-hati Tuan Chin akan memotongmu dan memberikanmu pada anjing. Nona Shen, aku salah. Tolong jangan beritahu Tuan Qian. Kalau kau beritahu Tuan Qian, aku mati. Keluar, hapus sidik jarinya. Ya, Di mana maskernya? Tidak banyak orang di seluruh Yuecheng yang mampu membeli kancing emas. Kancing ini pasti dibuat khusus. Seharusnya tidak sulit untuk dilacak. Ini pasti barang bukti penting. Mungkin ini bisa menjebloskan si pembunuh. Jiulong, menurutmu huruf K dan R itu singkatan dari apa? Tiny, ayo kita panggil polisi. Kita akan serahkan semua bukti ini kepada polisi. Pada saat yang sama, kita tidak boleh menyerah. Untuk menemukan pembunuhnya sendiri, kita harus balas dendam untuk Weiting. Baiklah. Tapi Jiulong, aku punya firasat bahwa pembunuhan Weiting dan pembunuhan ayahmu dilakukan oleh kelompok yang sama. Apa kau pikir mungkin itu Qian Yuxuan dan kelompoknya? Weiting baru saja berselisih dengan Qian Yuxuan. Lalu, dia meninggal. Ini tidak mungkin kebetulan. Tapi saat ini, baik kasus ayahku maupun Weiting, kita tidak punya bukti. Kita tidak bisa hanya menggunakan spekulasi sebagai bukti. Kalau begitu kita akan awasi terus bajingan-bajingan itu. Kalau mereka rubah, aku yakin mereka pada akhirnya akan menunjukkan ekornya. Kalau aku tidak membalaskan dendam ini, aku Xiao Jiulong bukan laki-laki. The film was
translated Apakah and kamu memesan narrated pengiriman by M atau makanan Media. untuk dibawa pulang? Tidak. Komandan Naga, ini aku. Jiang Qing, kau sudah kembali. Masuklah. Sebelumnya aku mengirim kau kembali ke negara M secara rahasia. Apakah kau menemukan petunjuk tentang pasukan serigala darah? Komandan Naga, selama aku di negara M, akhirnya aku berhasil meretas akun anggota tentara serigala darah dan menyusup web gelap mereka. Aku menemukan pemimpin mereka bernama Chu Hongwu, nama Sandy Shepard. Apakah kau menemukan identitas asli Shepard? Dan adakah petunjuk lain? Komandan Naga, semua petunjuk menunjukkan bahwa markas tentara serigala darah, seperti yang kita duga sebelumnya, ada di negara S, dan apa? Duduk dan ceritakan padaku. kau tak akan pernah menduga tentara serigala darah ini dan pemimpin mereka Chu Hongwu adalah grup Xiao Kun dalang di balik layar, bahwa ayah dan anak Qian tidak lebih dari boneka mereka. Ayah dan anak Qian ini, Di Wei Cheng, praktis bisa mengendalikan segalanya. Sebenarnya hanya boneka. Chu Hongwu ini bahkan lebih sulit dipahami. Ya, dan banyak informasi web gelap, palsu. Sangat mungkin bahwa Chu Hongwu ini hanyalah nama sandi. Kita tidak tahu tentang identitas aslinya. Tidak apa-apa. Setidaknya kita tahu. Kita harus mulai dari grup Xiao Kun dan mengikuti jalur ini. Ini memberi kita kesempatan untuk mencari tahu siapa yang meracuniku waktu itu. Dan ingin menghabisi seluruh pasukan naga kita, pemimpin pasukan serigala darah. Aku sekarang semakin merasa bahwa kematian ayahku dan Wang Weiting, serta kita diburu waktu itu, semuanya dilakukan oleh orang-orang ini. Sangat mungkin. Jiulong, situasinya jauh lebih rumit dari yang kita perkirakan. Kekuatan pendukung pihak lain juga jauh lebih kuat. Kau berjanji padaku, kau akan berhati-hati. Benar tak ini? Bagaimana penyelidikan tentang tombol yang kau selidiki? Aku tidak menemukan apapun. Aku hanya menemukan pabrik kancingnya. Tapi, mereka semua clean VIP dan menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Tidak apa-apa. Aku menyuruh Dawei untuk menyelidikinya secara diam-diam juga. Dawei, bagaimana penyelidikan tombolnya? Kal, aku bersumpah, aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi pabrik itu benar-benar menolak untuk mengungkapkan apapun. Aku tidak bisa begitu saja, seperti binatang-binatang itu, memaksa mereka bicara dengan mengancam nyawa mereka. Benar, sama seperti yang kutemukan. Baiklah, kalau begitu, cepatlah kembali. Jejaknya hilang lagi. Kita tidak bisa begitu saja melenyapkan keluarga Qian dalam satu serangan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada ayahku dan Wei Ting? Aku punya ide. Orang Qian itu. Xiao Julong, apa yang kau coba lakukan? Jangan mendekat. Aku akan membunuhmu. Aku peringatkan kau, ada kamera keamanan di sini. Jangan coba-coba macam-macam, atau aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kita lihat saja nanti. Akan kubunuh kau di sini sekarang juga. Katakan padaku, apakah kau yang membunuh ayahku dan Wang Weiting? Caramu bertanya, berarti kau tidak punya bukti. Bajingan. Jika kau punya bukti laporkan ke polisi. Jika kau tidak melepaskanku. Kalian benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Lihat ini. Sialan, kembalikan kancingnya. Diam. Sebuah kancing yang rusak tidak membuktikan apa-apa. Kancing ini ditemukan di rumah Witing. Ada huruf K dan R di atasnya. Kalau aku ingat dengan benar, nama Inggrismu adalah Kaden. Nama Inggris ayahmu adalah Kevin. Dan nama Inggris wanita Jalang itu adalah Rose, kan? Jalang? Memangnya kenapa? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Biarkan aku selesai. Kancing ini entah tanda cinta antara kalian dua anjing, atau ayahmu selingkuh darimu. Bagaimanapun juga, kalian bertiga adalah pembunuh Weiting. Senta ini. Jangan fitnah aku. Banyak orang memiliki nama yang dimulai dengan K dan R. Bagaimana kau bisa membuktikan kami melakukannya? Benar. Shantai ini, Wang Weiting jelas bunuh diri.
Jangan bicara omong kosong. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Shen Rohan, kau ini detektif sialan. Polisi bahkan belum merilis penyebab kematiannya. Media belum menerbitkan apapun. Bagaimana kau tahu itu bunuh diri? Mungkinkah Hui Ting dibunuh olehmu? Shen Ruohan. Kau idiot. Tutup mulutmu. Tidak The bisakah film seseorang was menebak? translated and Dia pemegang narrated saham by terbesar kedua. NVIDIA. Perusahaanmu bergelimang harta. Cewek-cewek mengantre. Kenapa dia bunuh diri? Ya. Kenapa dia bunuh diri? Bukankah kau baru saja bilang dia bunuh diri? Sekarang kau malah membantah dirimu sendiri? Aku memikirkannya. Kurasa dia tidak bunuh diri. Apa itu tidak boleh? Entah dia bunuh diri atau tidak. Tidak ada hubungannya denganku. Seperti bicara dengan tembok. Jangan kira kau bisa lolos dengan menyangkalnya. Di seluruh Yuecheng, berapa banyak orang yang mampu membeli kancing emas? Berapa banyak tempat yang menawarkan layanan pesanan kelas atas semacam itu? Tak banyak, aku akan menemukan buktinya. Tunggu saja. Jiulong, ayo pergi. Ruohan. Kita harus bergerak lebih dulu. Translated Siapa di and antara kalian? narrated by Apa yang kau coba NVIDIA. lakukan? Hentikan omong kosongnya. Tangkap mereka. Bos kami belum menemukannya. Kau tahu kau gagap. Jadi kenapa banyak omong kosong? Ya, Apa? Mencari kancing itu. serahkan. Bagaimana mungkin aku membawa barang sepenting itu bersamaku? Kalau begitu terus Kari, kami akan pergi mencari. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ayo, bunuh aku. Kalau begitu, aku tak akan memberikan kancing itu. Memberikannya padamu. Cari, mati. Hanya kau. Lihat di belakangmu. Berhenti. Bos, perangkap. Perangkap, ya. Benar. Jiang King serang. Saudara-saudara serang. Tiny, mengapa pembunuh itu menyelamatkanmu? Aku tak tahu. Aku juga tak tahu. Dan barusan, pembunuh bayaran utama itu bisa membunuhku beberapa kali. Tapi tiba-tiba berhenti. Pemimpinnya tidak mendapatkan tombolnya dan tidak ingin membunuhmu. Masuk akal. Tapi pembunuh bayaran wanita itu tiba-tiba muncul dan membantu mereka melawan kita. Aneh. Ya, pembunuh wanita itu jelas datang belakangan. Dari perspektif ini, mereka tampaknya mengikuti perintah yang berbeda. Karena pembunuh bayaran utama tidak ingin membunuh Tiny. Bukankah kemunculan pembunuh bayaran wanita itu berlebihan? Belum tentu. Pertama, kalau bukan karena pembunuh wanita itu muncul, kita mungkin sudah menangkap mereka semua. Kedua, kupikir pembunuh wanita itu tidak ingin secara terang-terangan menyelamatkan Tiny. Komandan Naga maksudmu? Pembunuh bayaran wanita itu muncul untuk membantu Dalang menyembunyikan identitas mereka dan melarikan diri. Benar. Mereka pasti bersama. Hanya misi ini. Mereka mengikuti perintah yang berbeda. Jadi pemimpin pembunuh itu tidak mau mengungkapkan identitas mereka. Segalanya semakin rumit. Kenapa pembunuh di belakang layar itu menyelamatkanku? Pokoknya mulai sekarang, semua orang harus lebih berhati-hati. Sayang sekali, kita kali ini awalnya ingin memancing ular keluar dari lubangnya, tapi mereka lolos. Jangan khawatir. Akan ada kesempatan lain. Sayang. Rencana kita berhasil. Hari ini si Jalang Shantaini secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa volume pesanan mereka saat ini sangat besar. Itu pasti karena kontak kita dengan perusahaan mitra tersebut. Luar biasa. Ayah, Wandok Internasional dan Longting Elixir sekarang milikmu. Bagus. Kau telah melakukannya dengan baik kali ini. Karena aku sedang suasana hati yang baik hari ini, kau akan melayaniku dengan baik malam ini. Mengerti? Sayang datang. Datang cepat.
Cepat masuk ke dalam bajuku dan ambil obat jantungku. Hatiku sakit sekali. Cepat. Baiklah. Dasar jalan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku akan membiarkan putramu The sendiri film was yang memberitahumu. translated and narrated by M Media. Anakku. Cepat berikan obatnya. Nah. Bukankah dulu kau memukul dan memarahiku? Memperlakukanku seperti binatang? Sekarang kau ingin aku menyelamatkanmu? Apa yang telah kulakukan untuk menerima ini menjadi putramu ketua kian? Binatang. Akhirnya aku mengerti. Kalian berdua bersekongkol. Hanya ingin aku mati. Jika aku mati, kalian tidak akan lolos begitu saja. Pembunuhan adalah kejahatan besar. Pak Tua, kita tidak membunuh siapapun. Jika ada yang bertanya, kita akan bilang, itu salahmu sendiri. Kau terlalu banyak minum afrodisiak dan mengalami serangan jantung mendadak. Dan kau tidak minum obat jantungmu. Jadi kau mati. Sempurna kan? Tidak ada yang tahu itu kita. Sayang, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Biarkan aku membantumu. Qian Xiaokun, kau sudah menerima pembalasanmu. Sekarang kau memanggilku sayang. Kau mungkin tidak percaya ini. Saat kita pertama kali bertemu, aku benar-benar berpikir untuk hidup bersamamu. Punya anak denganmu. Menikah denganmu dan mendapatkan akta nikah. Ruohan, tolong. Selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Lagi pula aku tulus padamu. Bagaimana kau memperlakukanku? Kau hanya memperlakukanku seperti seorang pelacur yang bisa kau jual. Sejak Ruohan menyerah padamu, dia bersamaku. Bagaimana menurutmu skenario ini? Cukup menarik. Binatang. Orang tua. Bahkan di ranjang kematianmu, kau masih ingin memukulku? Mati. Komandan Naga, Qian Xiaokun sudah meninggal. Bagaimana dia meninggal? Menurut laporan media, penyebab kematiannya adalah serangan jantung mendadak. Kami di sini mencari bukti. Tapi si tua bangka itu mati sendiri. Ini benar-benar karma. Dawei. Taman Hakanmu, apa putusannya? Apakah surat wasiat ayah Ta ini asli atau palsu? Aku idiot sekali. Aku hampir melupakan ini. Dikonfirmasi sintetis buatan. Terima kasih kepada temanku yang merupakan Pretastok. Kalau tidak orang biasa, tidak akan tahu. Ibu dan anak perempuan ini benar-benar buas. Aku pasti tak akan melepaskan mereka. Yishuan. Seluruh Xiaokun Group akan menjadi milikmu. Aku harus mengatakan itu milik kita berdua. Sebentar lagi, aku akan menjadikanmu ketua dari Wandong International. Terima kasih Yishuan. Kau masuk sini. Tidak bisakah kau mengetuk? Cepat katakan. Ini buruk ketua. Sebagian besar pemasok kami tiba-tiba menolak untuk berdagang dengan kami. Kami tidak punya cara untuk mengirim tepat waktu. Aku melakukan perhitungan kasar. Dendanya setidaknya 200 miliar. 200 miliar? Bagaimana mungkin? Biar ku bilang. Sentai ini. Jadi kaulah dalang di balik semua ini. Mengacaukan grup Xiaokun kami. Kau benar-benar bosan hidup. Jangan terlalu gusar Tuan Qian. Aku hanya memberimu sedikit rasa dari obatmu sendiri. Balas dendam itu saja. Kalian pasangan tak tahu malu. Mencuri kelinku di belakangku. Dan menyuap pemasok. Dan pembeli terbesar di negara ini. Kau melakukan ini untuk membangkrutkan Wandong International. Benar kan? Memangnya kenapa kalau aku begitu?
Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua mati mengetahui kebenarannya. Kami sengaja menunjukkan kelemahan sebelumnya untuk membuat kalian berdua idiot, mengira kalian berada di atas angin. Tapi diam-diam, kami membayar 2 kali lipat harga untuk menyuap anjing-anjing di sekitarmu. Mereka orang-orang kami sekarang. Tunggu saja kebangkrutanmu. Jalang Kiji. Kian dalam hal kekejaman. Kita tidak bisa dibandingkan dengan kalian pasangan tak tahu malu. Tiny, ayo pergi. Sepuluh hari kemudian. Kau, bagaimana? Apa kau tidak mengenaliku? Tolong. Halo Komandan Naga, aku sudah menanganinya di sini. Terserah Tiny sekarang. Jangan khawatir, selama 10 hari terakhir, Tiny telah berlatih setiap hari. Dia sudah menyempurnakan tiruannya terhadap Shen Ruhan. Baguslah. Sayang, kemarilah. Ada apa? Kau tampak sedikit malu hari ini. Jangan bilang, kau tidak mengenaliku. Biasanya, kau suka seperti ini, Kal? Jangan terburu-buru. Jangan bilang, kau tidak bisa hidup kalau kau tidak melakukannya hanya untuk 1 hari. Aku tidak bisa berbicara untuk pria lain. Tetapi jika aku tidak melakukan itu selama sehari, aku merasa Main-main di kantor setiap hari. Sangat membosankan. Kenapa tidak kita berkendara ke pedesaan malam ini dan bersenang-senang? Apakah kau suka? bagus. Itu kreatif. Kalau begitu malam ini, tergantung penampilanmu. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kau katakan Tuan Chen. Tuan Qian? Kau belum pernah memanggilku seperti itu sebelumnya. Kau bukan penipu, kan? Kenapa kau begitu takut? Tidak ada yang namanya 2 orang yang identik di dunia ini. Bahkan jika mereka terlihat persis sama, tutur kata dan sikap juga tidak bisa sama. Kau jahat sekali. Sayang, kenapa tidak? Berpura-pura kita baru bertemu hari ini. Mainkan sesuatu yang baru. Baiklah, Mengerti? Sayang, kau sekarang semakin mahir dalam hal ini. ngomong-ngomong sayang. Xiao Kun International saat ini tenggelam dalam hutang. Kenapa kita tidak mentransfer dana dan tinggal di luar negeri? Kalau tidak, kau membunuh Xiao Tianlong dan Wang Weiting. Jika ini terbongkar, itu hukuman mati. Aku akan membunuh. Lain kali kau tidak mengetuk, aku akan melempar asam sulfat. Katakan saja. Dan keluar. Berhenti, kau mau kemana? Bukankah kau menyuruhku untuk keluar setelah aku selesai? Apa yang ingin kau katakan? Aku hanya bertanya apakah kau mau teh boba. Rasa apa? Boba teh? Aku ingin minum darahmu. Keluar. Baiklah sayang, aku punya urusan yang belum selesai. Aku akan menyetir ke gurun di pinggiran timur malam ini. Lalu, aku akan bermain denganmu dengan benar. Baiklah, Tentu. Kalau begitu aku pergi dulu. Qian Yuxuan, dasar binatang, tunggu saja ajalmu. kak, mobil ini bergoyang sangat keras. Wang Dawei, kau mesum, itu kakak iparmu di sana. Benar, perlakukan dia seperti si Jalang Shen Ruhan itu. Kurangi bicara, perbanyak menonton. Apa sih yang menarik untuk ditonton? Mobil ini bergoyang begitu keras sampai rodanya hampir meledak. Kak, tandukmu sangat besar. Aku sangat mengagumimu. Pakaianmu cukup murahan. Diam. Tiny pasti belum berhasil. Kalau tidak, dia pasti sudah mundur sekarang. Bagaimana jika Qian Yuxuan rayuan paksa? Bagaimana jika kakak ipar tidak bisa menarik diri? Benar, bagaimana dengan Komandan Naga? Apa yang kau lakukan? Sayang, kalau kau tidak sabar begini. Tidak ada romantismenya sama sekali. Aku akan marah. Baiklah, baiklah sayang. The film was translated Jadi bagaimana kau and ingin bermain? narrated by M Media. Lihat ini apa? Bagaimana kalau kita memainkan sesuatu yang menarik? Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan mengikat diriku sendiri. Kau jahat sekali sayang. Sayang, kau hanya perlu jujur menjawab pertanyaanku dan lakukan apa yang aku katakan. Bagaimana kau ingin bermain malam ini? Aku akan bermain bersamamu, baiklah. Baiklah, baiklah.
Kalau kau bertanya aku pasti akan menjawab. Sayang, sejak kau membunuh Xiao Tianlong dan Wang Weiting, aku mimpi buruk hampir setiap malam. Aku memimpikan mereka berubah menjadi hantu pendendam, datang untuk mengambil nyawaku. Aku benar-benar takut, aku hampir gila. Sayang, sesuatu yang serius seperti membunuh seseorang. Bukankah kau takut? Kau tak mimpi buruk? Sayang, bahkan jika iblis dibunuh, dia masih takut pada orang yang membunuhnya. Wang Weiting dan Xiao Tianlong. Aku membunuh mereka. Tetapi bahkan, jika mereka menjadi hantu pendendam, mereka harus tetap jauh dariku. Sentai ini? Bagaimana mungkin kau? Yan Yuxuan, dasar kau binatang. Aku sudah merekam semua yang baru saja kau katakan. Jalan. Kat, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku sudah merekam semuanya. Orang ini mengaku telah membunuh Paman dan Weiting. Bagus. Binatang buas, tunggu saja ajalmu. Komandan naga ibumu telah ditangkap oleh tentara Serigala Darah. Dia saat ini berada di Gunung Julong. Xiao Jiulong, kuberimu waktu 1 jam untuk sampai ke Gunung Julong. Jika kau terlambat semenit saja, akan kupotong salah satu jari ibumu. Kami tentara Serigala Darah menepati janji kami. Bajingan. Bawakan aku jubah pertempuran. Baik, Tuan. Komandan Naga. Prajurit tentara naga, dengarkan. Bawahan ini hadir. Prajurit. Saat pembalasan dendam yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Ikuti aku. Musnahkan tentara Serigala Darah. Ratakan Gunung Julong dengan tanah. Siap laksanakan. Jangan sombong kalian binatang, begitu anakku tiba, dia pasti akan memotong kalian binatang dan memberi makan kalian ke anjing. Begitukah? Tak akan lama lagi untuk bersatu kembali dengan suamimu. Binatang buas, aku akan mencincangmu hari ini. Omong besar sekali. Apakah kau punya kemampuan? Xiao Jiulong, akhirnya kita bertemu. Selamat datang Tuan Serigala. Kau adalah gembala serigala Chu Hongwu. Ayah, kau belum mati. Tiny. Tiny. Chu Hongwu adalah The ayahmu. film was translated and narrated by M. Xiao Media. Jiulong. Sebelum kau mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Nama asliku adalah Shen Wandong. 5 tahun yang lalu, untuk melarikan diri dari musuhku, aku menemukan mayat, memalsukan kebakaran, dan melarikan diri ke negara M. Adapun dendam kita, aku tak perlu mengatakan lebih lanjut, kan? Shen Wandong. Demi keinginan egoismu sendiri, kau memulai perang. Kau binatang buas. Awalnya, aku berencana untuk mengendalikan Tianlong International dan Wandong International, teknologi penelitian farmasi, memulai perang biokimia, merebut kekuasaan di negara M. Itu adalah pasukan nagamu yang merusak rencanaku. Ayahku dan Wang Weiting. Apakah kau yang membunuh mereka? Ya, orang-orang itu. Aku memerintahkan anak buahku untuk membunuh mereka. Ayan dan anak keluarga Qian hanyalah anjing penjagaku. Xiao Jiulong, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Lalu itu tergantung. Jika kau punya kemampuan. Shen Wandong, kau menginginkan Wandong International. Kenapa tidak memintanya dari putrimu saja? Untuk apa repot-repot? Aku tahu, Tiny tidak akan mendukungku melakukan ini. Dan semua yang telah kulakukan, jika tidak berhasil aku mati. Apa kau pikir? Aku akan melibatkan putriku? Ayah, Dr. Lin meracuniku, dan aku dikejar karena tombol itu. Apakah kau menyelamatkanku? Ya. Keluarga Qian. Tidak tahu kami ayah dan anak. Setelah aku mengetahui ini, aku mengirim wakilku Wu Yingluo untuk menyelamatkanmu secara diam-diam. Putriku, kemarilah cepat. Ayah tidak ingin menyakitimu. Ayah, bangun. Jangan membuat kesalahan lagi. Serahkan saja dirimu. Jangan ragu lagi. Jika kau tidak mendengarkan, jangan salahkan aku karena kejam. Ayah, dengarkan aku. Bunuh dia.
Ayo, bunuh aku. Apa yang kau ragukan? Aku membunuhmu. Jiulong, kumohon. Lepaskan ayahku. Bagaimana dengan ayahku? Bagaimana dengan Wang Weiting, Sentai ini? Bukankah kau terlalu egois? Tapi dia ayahku. Kumohon. Lepaskan ayahku. Jiulong, hati-hati. Ayah, apa kau baik-baik saja? Wu Yinglu. Serahkan penawarnya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Tidak ada penawar untuk racun ini. Mati. Ayah, bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tak perlu ayah menyesal putriku. Kau. Bisakah kau memaafkan ayah? Ya, ayah. The Tahan. film was translated Bisakah and kita memulai kembali? narrated by M Media. Ayah, Sudah terlambat. Dalam hidup ini ayah telah membuat banyak kesalahan. Ini adalah waktunya untuk membayar. Kau harus mendengarkan ayah. Hiduplah dengan baik. ayah. 1 tahun kemudian, Jiulong. Itu gedung asrama lamamu. Asramamu ada di 302. Apa kau ingat? aku tidak ingat. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Kalau begitu aku akan membawamu ke melihat ruang kelas kita. Ruang kelas kita. Bukankah jalan itu lebih dekat? Dan asramaku 320. Bukan 302. Jiulong, kau ingat? Lalu apa kau ingat? Masa lalu kita. Aku ingat. Dulu kau punya temperamen yang buruk. Dan kau sangat suka memerintah. Oh iya. Tidak hanya temperamenmu buruk. Kakimu juga bau. Bahkan dengan sepatumu, kau bisa membuatku mati karena bau. Dan itu, Tunggu, masih ada lagi. Dalam pikiranmu, apa aku tidak punya sifat baik? aku tidak ingat ada sifat baik. Maafkan aku. Xiao Jiulong, berhenti di situ. Maafkan aku, maafkan aku. Sakit. Aku benci kau. Berhenti. Berhenti.